Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang at-ta'arud bainal adillah bagian yang kedua, yaitu ketika ada dua dalil yang tampaknya bertentangan satu sama lain dan dua dalil ini sama-sama khas. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama khas ini? Ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Untuk menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama khas, ini sama dengan caranya sama dengan yang sebelumnya. Yaitu yang pertama menggunakan metode al-jam'u, yaitu mengkompromikan di antara dua dalil ini. Artinya dua dalil ini sama-sama diamalkan. Kalau tidak memungkinkan untuk al-jam'u, untuk dikompromikan, maka beralih ke metode atau cara yang kedua, yaitu dinasah dengan catatan kronologi waktunya diketahui. Mana yang lebih duluan, mana yang lebih belakangan, yang datang kemudian. Apabila tidak diketahui kronologi waktunya, maka beralih ke cara yang ketiga, yaitu tarjih. Dengan catatan harus ada dalil yang menguatkan di antara salah satu dua dalil ini. Kalau tidak ada dalil yang menguatkan di antara salah satu dua dalil ini, maka beralih pada cara yang terakhir, yaitu at-tawakkuf. At-tawakkuf artinya dua dalil ini sama-sama ditunda pengamalannya, artinya sama-sama tidak diamalkan. Ini cara atau metode menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama khas. Hukmul qismi tsani ialah hukum bagian yang kedua. Wa ammal qismu tsani dan adapun bagian yang kedua, wa huwa dan adapun al qismu tsani ma idza kana ialah ketika ada an-nassani apa dua teks atau dua dalil, khassaini ialah khusus keduanya. Fahukmuhuma maka ialah adapun, ini sekaligus menjadi khobar dari al-qismu tsani. Fahukmuhuma maka ialah adapun hukum keduanya khassaini kahukmil amaini ialah seperti hukum dua dalil yang umum. Artinya sama cara penyelesaiannya dengan dua dalil yang sama-sama umum. Apa itu? Wa huwa dan adapun hukmul amma ini al-ijtihadu ialah berupaya fil jam'i di dalam mengkompromikan bainahuma di antara keduanya khassaini. Awalan pertama kali in amkana apabila memungkinkan apa al-jam'u. Jadi metode yang pertama adalah menggunakan metode al-jam'u, yaitu mengkompromikan di antara dua dalil yang sama-sama khas ini. Kalau itu memungkinkan. Fa'illam yumkin maka apabila tidak mungkin apa al-jam'u fattawakufuh maka ialah at-tawakuf menangguhkan atau menunda.
hatta yadhara hingga tanpa murajihun apa sesuatu yang mengunggulkan li ahadihima terhadap salah satu keduanya khossa ini au yu'lamat tarihu atau diketahui at-tarihu apa kronologi waktu fa in ulima maka apabila diketahui apa at-tarikh fal qaulu maka adapun pendapat bin nashi ialah dengan nasah dengan menghapus atau dengan mencabut. Ini adalah metode penyelesaian pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama khos. Cara menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama khos. Misaluma adapun contohnya sesuatu amkana yang mungkin fihi di dalam ma'al jam'u apa mengkompromikan hadisu annahu ialah hadis annahu sesungguhnya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa ialah berwudu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wagasala dan membasuh siapa Nabi rijlaihi terhadap dua kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahada dan adapun ini hadis masyhurun ialah masyhur populer fi sahihaini di dalam dua hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim wa ghairihima dan selain keduanya as-sahihaini juga wa hadisu dan hadis annahu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa ialah berwudu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam warasya dan memercikkan siapa Nabi al-ma'ah pada air ala qadamaihi atas dua kakinya Nabi wahuma dan adapun keduanya qadamaihi finna'laini ialah di dalam dua sepatu. Finna'laini ialah di dalam dua sepatu. Rawahu meriwayatkanhu terhadap hadis annahu tawaddu'a wa rasyalma ini. Rawahu meriwayatkanhu terhadap hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa rasyalma ila akhirih. An-Nasa'i siapa Imam An-Nasa'i wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi wa ghairuhuma dan selain keduanya An-Nasa'i wal Baihaqi. Ini berarti ada dua dalil sama-sama hadis dua-duanya dan sama-sama khos. Satunya mengatakan bahwasanya Nabi ketika wudhu itu membasuh kedua kakinya. Hadis yang satunya menyebutkan bahwasanya Nabi ketika wudhu itu memercikkan air, bukan membasuh, tapi memercikkan air kepada kedua kakinya. Dan dalam kondisi kedua kakinya itu ada di dalam sepatu. Artinya Nabi sedang memakai sepatu. Nah, hadis ini bisa dijam'u, bisa dikompromikan. Fajumi'ah maka dikompromikan bainahuma apa di antara keduanya hadis ini, yaitu hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini. Fajumi'ah maka dikompromikan bainahuma apa di antara keduanya hadis ini bi annar rasya dengan sesungguhnya apa memercikkan air fi halit tajdidi ialah di dalam kondisi memperbarui wudu. 5 karena sesuatu fi ba'dit turuki ialah di dalam sebagian riwayat-riwayat. Adapun ada kalimat seperti ini. Inna hada sesungguhnya apa ini wudu uman ialah wudunya orang lam yahdas yang tidak hadas siapa man. Artinya memercikkan air ini ya dilakukan ketika wudu diperbarui atau yang dikenal dengan tajdidul wudu. Wakila dan dikatakan al-muradu adapun yang dimaksudkan bil wudu'i dengan wudu fi hadisil ghasli di dalam hadis membasuh fi hadisil ghasli di dalam hadis membasuh al wudu'u syar'i ialah wudu syar'i wa fi hadisir rasyi dan di dalam hadis memercikkan air al wudu'ul luwawi ialah wudu yang bersifat bahasa. Wahwa dan adapun al-wudu'ul lugawi an-nadhafatu ialah membersihkan atau membersihkan diri ya.
Nah, ini an-nadhafah. Wakilah dan dikatakan al-muradu adapun yang dimaksudkan annahu ialah sesungguhnya siapa nabi ghasalahuma ialah membasuh siapa nabi huma terhadap keduanya rijla ini finna laini di dalam atau kodama ini ya. Al-muradu adapun yang dimaksudkan annahu ialah sesungguhnya siapa nabi ghasalahuma ialah membasuh siapa Nabi huma terhadap keduanya kodama ini finna ini di dalam dua sandal wasumya dan dinamai dzalika apa itu ghaslul kodama ini finna ini roshan pada memercikkan air majazan secara kiasan. Nah, dua hadis ini bertentangan dan karena bisa dikompromikan maka dikompromikan. Caranya dengan seperti apa? Caranya yaitu kalau membasuh kedua kaki itu dilakukan ketika wudhu. Artinya memang wudhu karena untuk menghilangkan hadas. Sementara memercikkan air dilakukan ketika tajdidul wudhu, yaitu memperbarui wudhu. Nah, ini. Wa misaluma dan adapun contohnya sesuatu lam yumkin yang tidak mungkin fihi di dalam ma'al jam'u apa mengkompromikan walam yu'lam dan tidak diketahui at-tarihu apa kronologi waktu ma adalah sesuatu ja'a yang datang apa ma annahu ialah sesungguhnya siapa ma adalah sesuatu ja'a yang datang annahu sesungguhnya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Su'ilah ialah ditanya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amma tentang sesuatu yahillu yang halal apa ma lirrojuli bagi laki-laki lirrojuli bagi seorang laki-laki minimro'atihi dari istrinya ar-rajul wahia dan adapun imro'ah haidun ialah haid faqala maka berkata siapa Nabi ma fauqal izari ialah sesuatu fauqal izari di atas sarung. Nih. Rawahu meriwayatkanhu terhadap hadis Abu Dawud siapa Imam Abu Dawud. Wajah dan datang annahu sesungguhnya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ialah bersabda siapa Nabi. Isna'u melakukanlah siapa kalian kulla syai'in terhadap segala sesuatu kulla syai'in terhadap segala sesuatu illan nikaha kecuali nikah. Arti dari nikah ini apa? Ail wata'at artinya wati berhubungan badan. Rawahu meriwayatkanhu terhadap hadis yang terakhir ini yaitu isna'u kulla syai'in illan nikah muslimun siapa Imam Muslim. Wa min jumlati dzalika dan ialah di antara beberapa itu asyai al-istimta'u adapun bersenang-senang bima dengan sesuatu tahtal izari di bawah sarung min ghairi jima'in dari tanpa jima melakukan hubungan badan. Di antara isna'u kulla syai'in illan nikah itu adalah al-istimta' bima tahtal izar min ghairi jima'. Nah, bagaimana ini? Bagaimana hukumnya ini? Al-istimta' bima tahtal izar min ghairi jima' ini. Fata'arada maka bertentangan fihi di dalam al-istimta' al-hadisani apa dua hadis. Farajjaha maka mengunggulkan ba'duhum siapa sebagian ulama at-tahrima pada haram. Ikhtiyaton karena berhati-hati. Wa ba'duhum dan sebagian ulama al-hilla pada halal. Li'annahu karena sesungguhnya apa al-hillu al-aslu ialah hukum asal fil mangkuhati di dalam perempuan yang dinikahi. Wal awwalu dan adapun yang pertama huwa al-awwal al-masyhur ialah yang masyhur populer inda syafi'iyati menurut kalangan ulama syafi'iyah wa indal malikiyati dan menurut kalangan ulama malikiyah. Wa qala dan berkata bihi dengan al-awwal Abu Hanifah siapa Imam Abu Hanifah
wa jama'atun dan sekelompok minal ulama'i dari para ulama. Wa qala dan berkata bisani dengan yang kedua al-Hanabilatu siapa kalangan ulama Hanabilah. Ini ada dua hadis yang sama-sama khusus dan saling bertentangan. Tampaknya saling bertentangan. Dan ini tidak bisa untuk dikompromikan. Dan kronologi waktunya juga tidak diketahui. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan cara ditarjih. Dengan cara ditarjih dengan mendatangkan dalil yang menguatkan salah satu di antara dua dalil ini. Amma ma la yasihu. Adapun sesuatu la yasihu yang tidak sah fihi di dalam ma'al jam'u. Apa mengkompromikan wa ulima dan diketahui al mutaqaddimu apa yang datang duluan minhu dari ma minal mutaakhiri dari yang datang belakangan atau yang datang kemudian karena bayyanahu menjelaskanhu terhadap ma al musyarriul a'zamu siapa pembuat syariat al a'zamu yang agung binafsihi dengan dirinya al musyarri al a'zam wa huwa dan adapun al-musyarri al-a'zam sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaitu junjungan kita dan nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famisaluhu maka ialah adapun contohnya mah ini menjadi khabar dari ma dan juga menjadi mubtada. Famisaluhu maka ialah adapun contohnya ma hadisu ziyaratil kuburi ialah hadis menziarahi kubur. Fayunsahun nasu maka dihapus an-nahyu apa larangan an ziyaratiha dari menziarahi al-kubur bitolabiha dengan menuntut ziarah al-mutaakhiri yang datang kemudian apa tolab anin nahi dari larangan karena qala bersabda siapa nabi kuntu ada siapa aku nahitukum ialah melarang siapa aku kum terhadap kalian an ziyaratil kuburi dari menziarahi kubur fazuruha maka menziarahilah kak siapa kalian fazuruha maka menziarahilah siapa kalian terhadap al-kubur. Terhadap al-kubur. Ini ada hadis yang tidak bisa dikompromikan namun diketahui kronologi waktunya. Maka caranya adalah dinasah. Caranya adalah dinasah. Di sini yaitu kasusnya di dalam satu hadis ini, satu hadis. Cuman kandungannya memiliki dua kandungan dalil. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Ini adalah yang menjadi mansuh. Fazuruha ini yang menjadi nasih. Ini yang menjadi nasih. Maka metode atau cara menyelesaikan ini menggunakan metode nasah. Kenapa? Karena diketahui mana yang datang duluan dan mana yang datang belakangan. Kalau diketahui kronologinya, maka menggunakan metode nasah. Nah, ini adalah tata cara menyelesaikan di antara dua dalil yang tampaknya bertentangan satu sama lain dan sama-sama khusus. Pertama yaitu menggunakan metode al-jam'u. Kalau tidak bisa, maka kalau diketahui kronologi waktunya menggunakan metode nasah. Kalau tidak diketahui kronologi waktunya, maka menggunakan metode tarjih. Cuman dengan catatan harus ada dalil yang menguatkan salah satu di antara dua dalil. Kalau tidak bisa ditarjih, maka metode yang terakhir adalah at-tawakkuf. Tawakuf ini menunda pengamalan dua dalil ini sampai ada dalil yang menguatkan. Demikian.
Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.